Oh, kalau sama Malioboro dekat ya Pak? Dekat, enggak cuma setengah kiloan lah kira-kira itu. Kok ada sayur-sayur di sepanjang lorong ini, ceritanya bagaimana Pak Ibu? Jogja sebagai kota pelajar, kalian pasti sudah tahu. Jogja sebagai kota wisata, kalian juga sudah biasa mendengarnya. Tapi kota Jogja sebagai kotanya kampung sayur, kotanya sayur-sayuran, ini baru luar biasa. Di video kali ini, kalian saya ajak untuk melihat kota Jogja sebagai kotanya sayuran. Kita akan telusuri kampung-kampung sayur, lorong-lorong sayur yang ada di kota Yogyakarta. Ini jelas menarik. Konon katanya ada puluhan bahkan ratusan kampung-kampung sayur, lorong-lorong sayur di kota Yogyakarta. Dan jangan dibayangkan ini ditanam di hamparan yang luas. Aneka sayur itu ditanam dengan cara yang unik. Sayurnya itu banyak yang ditanam di tembok-tembok, di gang-gang sempit, bahkan ada yang di atap. Ini menarik pemirsa. Yang jelas Jogja itu unik dengan segala inovasinya. Makanya pemirsa, ikuti video ini dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe. Halo pemirsa, jumpa lagi kita di channel Pak Dokter. Di video kali ini saya pengen ngajak kalian untuk melihat kampung-kampung yang unik yang ada di Yogyakarta. Salah satunya yang ada di belakang saya ini pemirsa, lihat. Ini adalah lorong-lorong sayur. Jadi di Jogja itu ada banyak sekali kampung-kampung yang lorongnya dihias dengan sayur-sayur seperti ini pemirsa. Ini salah satu lokasi yang pengen nanti saya ceritakan ke kalian. Nanti kalian saya ajak untuk menyusuri lorong-lorong sayur itu. Lorong ini panjang pemirsa, jadi nanti saya ajak kalian untuk menyusuri ada apa saja di lorong itu. Ikuti terus video kita pemirsa di Cerita Pak Dokter. Nah pemirsa, untuk lokasi yang pertama saya tunjukkan. Ini ada satu lorong sayur. Lokasinya itu di daerah Juminahan, Tegal Panggung ya. Kampungnya itu di daerah Juminahan. Kalau kelurahannya Tegal Panggung pemirsa. Ini cukup panjang lorongnya, bisa kalian lihat. Jadi ini salah satu kreativitas warga Jogja untuk menanami tembok-temboknya itu dengan sayur-sayur seperti ini pemirsa. Keren sekali kan? Jadi ini tembok loh pemirsa, yang ditanami dengan aneka sayur. Ada sawi, kangkung, bayam. Nah di bawahnya itu ada terong-terong. Dan ini katanya ada banyak sekali lokasi di Jogja yang seperti ini pemirsa. Nanti kita akan cari siapa sih yang nanam ini, lalu kita tanya ya pemirsa. Ini kok mau mereka menanam seperti ini dan ini program apa gitu ya mungkin. Oh itu sudah ada. Nanti kita tanya. Halo Pak. Oke, ini boleh tahu Pak ini dengan Pak siapa? Pak Ibnu Santoso, Pak Loso ya. Pak Loso. Oke Pak, Ibnu di sini sebagai apa Pak? Ketua Gapotan Capeng Tani Juminahan. Oh ini alamatnya di mana Pak? Juminahan, Tegal Panggung dan Rujan. RW berapa? RW 15. Oh kalau sama Malioboro dekat ya Pak ini? Dekat, enggak cuma setengah kiloan lah kira-kira itu. Pak Ibnu kok ada sayur-sayur di sepanjang lorong ini, ceritanya bagaimana Pak Ibnu? Ya ini kreatif kita sama teman-teman untuk menanam sayur. Pertama kali di tahun 2019 kami di kebun Pak. Sementara terus kita kembangkan di lorong-lorong sini. Itu dengan teman-teman kelompok kami ikut serta membantu kami tiap-tiap Sabtu, Jumat Sabtu kita kerja bakti bersama-sama. Terus sekarang ada berapa titik Pak yang ditanami kayak gini? Yang saya tanami ini ada 3 titik. Ini kita kembangkan ke selatan. Di selatan kita menanam jahe merah. Jahe merah ini akan kami kembangkan di kebun sebelah selatan. Ini ada kebun sementara. Dan juga di sebelah selatan lagi kita sudah menanami terong dan cabai. Barusan kita tanam di sana. Itu ada lahan sedikit. Boleh tahu nggak Pak, kalau ini kan butuh modal banyak ya.
Dari mana Pak ini sumbernya? Kayak media, tanah, ini ada polybag, ada sistem penyiraman ini. Sejak tahun 19 kami swadaya dan setelah itu kita mengajukan ke Dinas Pertanian dan kita pupuknya di LBH itu disetujui, dikasih. Nah ini untuk membakar semangat kami sama teman-teman. Ini kemarin sudah di drop dari Dinas Pertanian. Ini polybag dan lain sebagainya, peralatan-peralatan ini kami sangat bersemangat menanam dan tiap-tiap hari kita berjadwal untuk menyirami. Jadi 1 minggu itu sudah punya jadwal masing-masing. Tiap pagi sore kita ngontrol di lorong-lorong ini. Apa ada kekurangan dan bagaimana perkembangan-perkembangan yang seperlunya kita benahi. Kita dari anggota kami 20. Yang penting kita semangat untuk menanam cabai dan lain sebagainya. Dan ini manfaat sekali. Kami sudah beberapa kali menjual sayur itu terong, sawi, selada, dan juga cabai kemarin sudah panen. Terus pertama kali saya menanamnya tahun 2019 itu jagung dan kacang panjang, terus kacang prol itu sudah membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi untuk wilayah yang saya utamakan. Biasanya panenannya dipakai untuk apa Pak? Ini kita kembalikan ke kelompok untuk perawatan, untuk misalnya ada kekurangan benih dan lain sebagainya, kita untuk membelinya. Dan pupuk sekiranya. Jadi dikonsumsi sendiri atau dijual Pak? Sebagian kita konsumsi, sebagian kita jual. Dan ini sudah kami insya Allah bulan puasa ini akan kita membuat peyek bayam Brasil dan akan kita pasarkan jenang dan lain sebagainya. Ini akan dikembangkan, akan dijual di depan. Oke, luar biasa Pak. Kami nyuwun diderek. Ini ada tanaman apa saja sih Pak di lokasi kebun ini atau di lorong ini? Di lorong ini ada sayur bayam oyot, terus ada sawi, itu yang di atas itu kangkung, 3 macam. Yang di bawah terong. Terus perawatannya gimana Pak? Perawatannya kita tiap pagi sore kita kontrol. Jadi nggak ada kata males enggak. Kita pagi mengontrol di lorong, di kebun dan lain sebagainya. Ini Pak Ibnu, kalau orang mau ke sini Pak, mau lihat sini bayar atau enggak atau gimana Pak? Ya, kami tidak mematok membayar berapa. Kami dikunjungi aja sudah sangat senang. Karena apa? Karena akan membuat kami bersemangat untuk bekerja. Terus terang aja, kalau memang mau beli misalnya terong, mau beli sayur, kalau ada kami melayani. Jadi bisa di sini langsung beli. Nah, harganya juga harga pasar di ya? Di bawah pasar. Kemarin saya jual terong di pasar itu 7.000, kita jual ke warga 5.000. Terus lok cabai itu, cabai besar, itu saya jual 10.000. 1 kilonya. Jadi kemarin sudah alhamdulillah terong sudah manen 15 kilo dan cabai 1,5 kilo dan bayam itu ada berapa itu ya? Ada 5 unting itu bayam itu. Ya. Luar biasa pemirsa. Jadi ini kayaknya ada nilai sedekah juga ya yang ditanamkan oleh Pak Ibnu dan kawan-kawan di sini. Ini Pak Ibnu, kita akan lihat lokasi ya. Jadi ini tuh adalah wall planter pemirsa. Jadi kayak polybag tapi lebih tebal. Kemudian ini di dalamnya itu ada media tanam. Nah, ini di sini kita lihat. Terus ditanami dengan sayuran. Ini yang ditanam di sini benih atau bibit, Pak? Jadi masih dalam bentuk biji, Pak. Pemirsa, yang ditanam di sini tuh bentuknya benih ya. Jadi langsung ini ada bayam di sini. Kemudian di atasnya kangkung. Wah, luar biasa kan pemirsa. Dan ini sepanjang jalan. Bisa dilihat pemirsa. Keren kan? Jadi lihatnya itu seneng gitu loh, hijau. Lalu untuk penyiramannya itu digunakan alat penyiraman otomatis ya. Ini yang di sini nanti satu kali klik itu sudah tersiram semuanya. Oke, sekarang kita lihat kebun ya pemirsa. Ini kita diajak Pak Ibnu untuk lihat kebunnya. Ikuti saya pemirsa. Ayo kita bareng Pak Ibnu ini. Belum 1 bulan ini. Oh, ini umurnya belum 1 bulan. Oke. Yang di atas tetap kangkung, bawahnya bayam dan sawi.
Di depan ada bayam Brazil pemirsa. Oh ini bayam Brazil ya. Juga kami menanam toga juga. Toga cuma beberapa ini toga kita. Oh ini bayam Brazilnya pemirsa di kanan kiri tembok. Saya juga ditunjukkan di sini ternyata ada toga. Oke, pandan. Ada jahe ya? Jahe merah ini. Wih, luar biasa ini pemirsa. Ternyata ada jahe. Kalau ini jahe merahnya dari mana, Pak? Ini pertama dari kelurahan satu pot. Cuma satu pot ini saya kembangkan. Ini sampai sana. Sekarang sudah banyak, Pak ya? Dari satu pot sudah. Totalnya berapa, Pak? Ada berapa pot? Ada berapa? Ini ada 70-an ada ini. Oh, ada 70 pot. Oke, ada 70-an pot pemirsa dari hanya satu pot. Oh, ini juga salah satu di kampung. Jadi hampir semua warga itu menanam sayuran di pekarangannya pemirsa. Keren sekali ini. Ayo pemirsa, kita ikuti lagi. Katanya di sana ada kebunnya ya Pak Ibnu ya? Sudah berbuah. Oke. Yuk. Wah, ini. Ini yang lorongnya bayam Brazil cuma. Oke, yang ini lorong bayam Brazil pemirsa. Jadi di tembok-temboknya diberikan Ini bayam Brazil ini. bayam Brazil. Untuk makan mie instan dikasih ini itu enak sekali dicampur ini. Apalagi ini dibikin apa itu payek dan juga itu tuh apa itu cendol juga bisa ini. Cendol, Ini ya. oke, katanya dipakai untuk cendol juga. Luar biasa. Ayo pemirsa, kita ikuti. Jadi kreatif ya. Sama agar-agar. Ini kemarin sudah agar-agar juga bisa pakai ini. Oh Agar-agar. ya. Itu lebih bagus. Jadi ini sudah diolah. Ada yang jadi agar-agar katanya cendol. Ada dari PKK Kota Madya ke sini kita sugui ini arem-arem dan pakai ini bayam Brazil sama agar-agar ini. Oke, lanjut pemirsa. Baik, ini kita terus pemirsa. Ini masih di lorong bayam Brazil. Ini di tembok-temboknya tetap ditanduri, ditanami dengan tanaman yang bisa dimakan. Dan ini warga yang cukup kreatif di sini pemirsa. Kita sampai di Kita juga ada hidroponik. Ada. Oh, ada hidroponik katanya. Ini lombok yang sudah berhasil ini lombok. Ini lombok. Di atas juga saya kasih lombok ini. Di atas itu iya. Iya, lombok ini. Ini balai RW pemirsa. Jadi kalau kalian tahu di sini ada balai RW, ada angkringan khas Jogja banget. Wes. Monggo Pak, kita lanjut. Nih saya ajak ke kebunnya. Katanya masih ada kebun. Wih. Sawi ini kita sawi. Jadi di lorong-lorong itu ada sawi. Ini lihat pemirsa, pagar. Cepat mudah cepat. Cepat panen. Di temboknya saja itu ditanduri sawi kayak gini pemirsa. Bisa dilihat. Keren sekali ini. Di kebunnya ada Oh. stroberi juga. Oh ya. Nah, ini stroberi. Ini juga menghasilkan berbuah. Ini stroberi, ini sudah juga ada yang buah. Ini terus panjang ini stroberi, terus sana juga stroberi. Ini di atas kolam itu ada stroberinya juga. Oke, ini pemirsa. Ini stroberi pemirsa. Jadi di pagar-pagar itu ditanami dengan stroberi kayak gini. Keren ini pemirsa. Ini kreatif banget warganya ya. Jadi tidak ada yang terbuang, semuanya ditanami untuk penghasil pangan. Nah, kita mau diajak kemana ini? Ke kebun kayaknya. Kolam lele. Ini kita punya kolam lele. Walaupun berapa, ini ada yang agak besar. Ini di atas kolam lele kita tanami stroberi. Nah ini air kolam ini untuk menyiram di kebun. Airnya tiap sore kita nyiram ke kebun. Jadi biar apa itu bisa berkembang baik itu. Ini. Oke, jadi ini stroberi pemirsa. Di atasnya itu ada stroberi. Di bawahnya itu kolam lele. Jadi tuh lelenya.
Keren kan pemirsa? Jadi katanya air lelenya ini untuk nyirami tanaman di atasnya. Wih, banyak banget ini stroberinya. Nah, stroberi ini mudah. Sudah pernah berbuah ini, Pak? Iya, stroberi karena ini harusnya sudah di tempat pot. Ini terus dimasukkan pot, dipotong sudah seperti ini. Oh, jadi bibit stroberinya itu diproduksi di sini juga, Pak? Itu juga seperti itu. Itu yang baru itu. Jadi kita kreatif. Jadi ini kalau sudah begini, ini harus kita pindah ini. Nah, ini dimasukkan ke pot ini, potong. Udah. Oke. Jadi hampir semua bibit stroberi ini ternyata tidak beli pemirsa, tapi diproduksi sendiri. Diperbanyak sendiri. Nah, ini yang sudah jadi bibit-bibit. Keren pemirsa ini. Nah, saya tertarik dengan tanaman cabenya ini. Nah, ini di pot, tapi banyak loh ini produksinya. Ada banyak cabai di sini. Pantes ya di Jogja itu makanannya murah ya. Karena mereka menghasilkan tanaman sendiri ya. Jadi memakan dari apa yang ditanam. Oke Pak, sekarang kita kemana Pak Ibnu? Oh, kita diajak ke kebun pemirsa. Oh, ini masih stroberi. Ini saya tanami kimpul. Oh, kimpul ente. Kenapa nih Pak? Kimpul ente. Oh, kimpul ente. Ini bibitnya dari mana Pak? Bibitnya saya dari Wonosari. Oh. Ini bibitnya dari Wonosari. Saya tanam di sini. Tapi lama ini, 1 tahun baru bisa biji buah. Seperti ketela. Itu seperti tela itu. Nah, ini terongnya kemarin sudah kita panen. Ada terong juga pemirsa. Ini panen. Oh, jadi ada terong-terong pemirsa di sini. Ini sudah panen, Pak? Sudah panen kemarin. Panen berapa kali ini, Pak? Wah, sudah 2 kali. 2 kali. 2 kali besar-besar yang kita ambil. Ini sudah. Ini gini-gini ini. Terongnya. Mantap ini pemirsa. Ini banyak sekali nih tanaman-tanaman sayurnya dan berproduksi loh pemirsa. Ini tempat pembibitan, juga pembibitan sayur. Oh. Ada tempat pembibitan sayur. Ini. Dan ini juga ada kemangi. Oke. Kemangi juga ada. Ini stroberi. Stroberi juga ada. Ini tempat pembibitan seperti sawi, seledri dan lain sebagainya. Cabai di sini. Oh iya. Jadi punya tempat pembibitan. Napa meleh Pak? Ada apa lagi Pak yang? Ini yang sebentar lagi kita. Ada cabai pemirsa. Saya ikut ya. Oke, kita ke dalam. Ini pemirsa, hijau sekali di sini. Yang jelas ini di tengah kota loh pemirsa. Jadi hanya dengan lahan segini tapi tanamannya lengkap. Bisa dilihat. Ada cabai, ada kemangi. Cabainya saja ada yang cabai rawit, ada cabai hijau, cabai besar. Oke. Wih ya. Mantap ini pemirsa. Ini saat yang lain pada bingung cabai mahal, di Jogja ini mereka nanam sendiri pemirsa. Nih hasilnya. Cabainya bagus-bagus ini pemirsa. Oh, ada cabai besar. Oke, ini cabai besarnya juga banyak pemirsa dan berbuah. Yang nanam orang kota pemirsa, petani kota. Luar biasa ini. Oh iya, itu ada hidroponik juga Pak. Ini sudah berapa kali panen Pak? Ini sudah 4 kali. 4 kali panen. Tanamannya apa Pak yang di situ? Cuma sawi. Sama selada dulu, sawi. Terus ada itu seperti kangkung tapi nggak bagus kalau kangkung. Bagusnya cuma sawi, selada. Oke. Untuk bakso itu. Terus hasil panenannya di kemana kan Pak? Kita jual ke warga itu. Kalau jual keluar 15.000, harga warga cuma 10.000. Ini. Oke, jadi ini memang fokusnya untuk lingkungan warga. Untuk warga sendiri, tapi juga dijual keluar. Oh, saya lihat di situ ada ubi juga Pak. Itu kenapa Pak? Ubi. Ada ubi ya. Ini itu cuma dulu kecil Pak. Oke. Sekali itu saya taruh situ jadi besar ubinya itu. Oke. Ini akan saya kembangkan juga Pak ini. Ini ubinya ini. Ini nanti kalau kita bikin sini. Ini pagi tadi ini saya. Oh ya, ini ada tomat ya ini Pak ya? Tomat yang sudah panen kemarin. Oke, ini yang selanjutnya nanti ditanami tomat. Kalau yang itu ubi. Niki napa Pak nggih?
Telo pendem. Telo pendem ki Ini ubi manis cuma ya. satu tangke ini dari segi. Satu tangke. Ini akan saya kembangkan nih. Mau diperbanyak katanya pemirsa. Wih, terongnya ini loh pemirsa. Keren sekali ini. Wah, ini udah Mantap terongnya. Tuh pemirsa, gede-gede terongnya. Ini di Jogja loh pemirsa. Dan ini tidak jauh dari Malioboro. Jadi kalau mau ke sini itu paling berapa menit, Pak? nggak ada seperempat jam. Seberapa jam ya? Paling 10 menit ya pemirsa. Di belakang Dinas Pendidikan. Oke, lokasinya di belakang Dinas Pendidikan, kata Pak Ibnu. Di belakang Agape. Oke. Seneng kan pemirsa? Lihat cabai kayak gini banyaknya. Luar biasa ini. Katanya cabai mahal. Di sini nanam sendiri pemirsa. Dan di kebun milik warga. Keren ini. Oke pemirsa, kita lanjut ini. Nah ini kemanginya ini pemirsa. Ada kemangi untuk lalapan. Sama keningkir ini. Keren sekali pemirsa. Mantap, mantap sekali di sini. Pak Ibnu mau nunjukin kita katanya ada tanaman hias juga pemirsa di sini. Oke. Oh ya 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 ya. Ini loh, tumbuh di sini pemirsa. Bunga-bunga. Ini krisan ya, Pak ya? Iya. Jenis krisan. Luar biasa ini pemirsa. Ini wih, ada yang sudah di packing sekalian. Ini untuk apa, Pak, yang di packing ini, Pak? Pesanan itu. Oh. Ini pesanan itu, mau diambil. Iya. Harganya berapa, Pak? 110.000 hanya ini. Satu potnya 10.000. Murah pemirsa ya. Keren ini. Tapi kan lain-lain apa bunga yang mana itu tadi harganya enggak semua 10.000, tapi tinggal mau apa yang seperti yang hijau, apa yang merah, putih dan lain sebagainya ini. Ada mawar juga di sini. Ada. Keren, dan ini tumbuh di depan rumah loh pemirsa. Ini kreatif sekali. Ada tanaman juga di sini. Wih, yang digantung ini pemirsa. Keren, 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 keren. Mantap ini pemirsa. Bagi yang mau ke sini, wis, di sini juga ada. Ternyata hampir di seluruh pekarangan rumah ada tanaman bunga-bunganya. Oke pemirsa, mantap sekali. Kalau ini punyanya siapa, Pak, namanya? Punya Mbak Sinta. Mbak Sinta. Ini warga di sini juga ya? Mbak Sinta, ya. Kelompok tani. Ya. Kelompok tani Caping Tani di sini. Mantap ini pemirsa. Tanamannya bagus-bagus. Walaupun ini di pekarangan rumah loh pemirsa. Jadi ada yang nanam sayur, ada yang nanam tanaman hias. Dan sekali lagi ini di Jogja loh pemirsa. Ternyata di Jogja itu banyak sekali petani-petani yang kreatif seperti ini, yang memanfaatkan lahan pekarangannya untuk memelihara baik tanaman hias maupun sayur. Nah, dan menghasilkan memang pemirsa ini. Keren ini, keren-keren.